Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disclaimer dulu ya, saya rekam ini pakai GoPro, pakai suction cup. Saya sudah tempel di kaca, jadi mata saya tetap ke depan, lihat spion kiri kanan, insya Allah aman. Karena saya sudah berkonten ini ya sudah lama ya, sudah sejak Maret 2020, 3 tahunan. Saya ngerti batasan-batasan kapan sudah bisa take video dan kapan enggak dan segala macam gitu ya. Udah ngerti lah insya Allah gitu loh, insya Allah aman. Dan saya juga selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, sehingga video yang saya bikin tuh nggak serta-merta selalu jualan, selalu review, selalu apa. Jadi sebisa mungkin ada sisi edukasi. Hari ini saya mau melakukan perjalanan, beribet kan ngomongnya. Saya mau bikin road trip ya, seperti saya info kemarin sebelumnya. Saya mau bikin road trip dari Tangerang ke Malang ya kan. Nanti pas pulangnya sempetin mampir ke rumah orang tua di Pati sana, nengokin ibu habis sakit ya kan. Nanti di sini saya bakal ulas review saya BBM-nya pakai apa sesuai permintaan netizen. Berangkatnya saya pakai Pertamax, pulangnya nanti saya pakai Pertalite. Nanti masing-masing kita cocok ini konsumsi BBM dengan metode full to full sama MID itu apakah sama persis apa enggak. Terus biaya-biaya tol nanti saya catat juga ada tuh. Kalau perlu biaya makan juga perlu saya catat ya kan. Jadi biar teman-teman biar ada gambaran kalau melakukan road trip itu ada apa aja biayanya, terus bakal terjadi ada problem apa segala macam kayak gitu ya gitu. Oh ya, ngomong-ngomong, tentunya saya pakai mobil kesayangan saya, Toyota Rush CR Sport tahun 2021. Mobilnya udah diapain aja, cuma diganti jok doang guys. Yang paling signifikan ganti jok doang. Masalah airbag ya bismillah insya Allah. Hari ini kita sore lah jalan. Kita sekarang mau cuci mobil apa? Mau cuci mobil apa? Mobilnya dicuci dulu biar apa? Biar suasana kabinnya nyaman, bersih, itu kan enak ya. Apalagi di saya itu kan sering banget makan di dalam mobil. Nanti sekaligus saya kasih tahu nih, saya promo ya, boleh promo ya, itu barangan di Shopee affiliate saya. Karena TikTok affiliate saya diblokir, bukan diblokir ya. TikTok Shop kan sementara ditutup. Nanti kalian bisa beli barang itu pengharum mobil ya. Kita cuci mobil dulu di sini di deket ya, sebelum nanti jemput member-member lainnya buat jalan. Jam 13.35 ya guys, jam 13.35. Udah tuh cuci semua. Sekarang ini jam 13.39. Di jam 13.39 ini pasti bakalan cepet banget. Tadi kan gue mulai jam 13.35, cepet banget tadi tuh. Jadi ini cocok banget buat kalian yang maunya buru-buru. Jadi mobilnya udah bersih, enak ya kan. Jadi kita di mobil juga pasti akan lebih betah, apalagi nanti kita diisi berempat atau berlima orang. Kita mau isi Pertamax dulu ya, sesuai anjuran netizen. Mas, berangkatnya pakai Pertamax dulu, pulangnya nanti pakai Pertalite. Guys, diisi udah full. Tadi habis sekitar 437.000, itu sekitar 31,2 liter. Pakai Pertamax ya. Trip A-nya sudah saya kosongin. Average BBM juga sudah dikosongin. Nah, udah full, bensinnya tinggal ke isi angin. Isi anginnya berapa sih mas tekanannya? Ikutin setelan pabrik aja yang letaknya ada di sebelah sini. Dan kita isi angin dulu di sini ya teman-teman ya. Jangan lupa kalau kalian keluar mobil dan kalian lagi sendiri, jangan lupa dikunci pokoknya gitu. Oke, alhamdulillah ya, diketahui yang sebelah kiri tadi tekanan anginnya 18. Jadi saya curiga ada bocor, ternyata bener. Tadi kayak ada baut. Yang sebelah kanan itu ada kena paku, cuman dia agak miring dan nggak kena ke lapisan ban dalamnya. Dia cuman kayak di kulit luar gitu. Kata masnya nggak perlu ditambal. Habis 40.000 ya. Habis 40.000. Tadi isi bensin sekitar 400 ribuan. Sekarang mau jemput member saya di Bintaro sini ya. Kita putar balik di sini. Sekarang lagi OTW menuju Bintaro jemput Radit. Ya kan, Radit nih yang bantu saya guys, yang bantuin ngedit video gitu kan. Nanti habis jemput Radit baru jemput member lainnya, Mas Pras ya. Tentu tahu dong kacamata Andi Pras ya kan.
Itu salah satunya yang meracuni gue buat join komunitas ras gitu guys. Jemputnya nanti ke daerah sana, Jakarta Barat. Iya. Oke guys, jadi nih orangnya udah ada nih, nggak muncul di kamera, nggak nyampe. Jadi tol Jakarta Malang itu kurang lebih habis kalau di Google sini ya. Gue cari-cari itu ada beberapa pilihan sih. Kalau misalkan keluar gerbang tol Lawang itu menghabiskan biaya 877. Nah kalau misalkan keluar Pakis sekitar 888 ya, katakanlah 900.000 lah ya. Tadi udah gue cek saldo gue ada sekitar 131 nih. 131 berarti amannya gue top up 1 juta nih di e-tolnya. Sekarang jam 4:12 kita masuk di tol ini, namanya tol apa ya? Tol Kranji. Biaya tolnya ini adalah kok ada getar-getar sih? Kok mobil gua ada getar-getar? Tadi berasa nggak tahu guys, tadi kayak ada getar-getar gitu, kayak gue tahan. Dia tol pertama 16.000, kita masuk tol Jor jam 4:12. Nah ini kalau lagi di kemacetan, ini Jol arah Jakarta. Kalau itu ada bocil-bocil liatin apa di jembatan. Ya gitu aja happy ya. Ya zaman kecil gue juga gitu sih. Zaman gue kecil kalau pas kita main tuh ya ke sawah kemana kayak gitu. Mereka bedanya kan zaman now kan udah ada jalan tol, mereka ngeliatin kayak gitu. Tapi pernah ada yang iseng waktu itu ya, suka ngelemparin batu ya sampai ke kaca. Makanya penting juga buat kalian ya, ras ini kan depan belum ada kaca filmnya, wajib pasang deh. Jadi pentingnya selain buat menghindari panas ya, bisa diintip dan segala macam, maksudnya nggak bisa diintip gitu ya, itu kalau misalnya terjadi kayak dilemparin batu segala macam tuh nggak langsung kena ke orang, lumayan ketahan sama si kaca filmnya nih tadi gitu. Tapi nggak juga lah, ini magangnya sama persis kayak rumah gue juga tuh. Mau kemana sih mas ini? Iya mas. Mas, saya masuk dari Jalan Salman. Ini sempit banget ya ternyata ya? Iya. Itu agak memang ngepres banget, tapi aman loh mas. Gak Oke. apa-apa. Saya lurus. Saya cuma ngikutin maps aja ya. Lu ikutin mas apa aja, aku di depan. Ya oke. Jadi si ras ini gang sempit pun juga masih bisa guys. Ya. Asalkan siapin mental untuk menghadapi gang sempit. Jadi ternyata kepake juga ya kalau mobil 3 baris kayak gini ya mas ya? Pakai banget. Kepake juga nih. Ada yang tahu nggak nih siapa nih? Tuh. Ini dari kacamata Andi Pras. Kayaknya pada nggak kenal deh. Pada nggak kenal Karena ya? maskernya beda. Suaranya tapi tahu ya. Jadi kita nanti nih mas. Jadi udah saya isi full bensinnya, tolnya udah isi full. Nanti kita hitung-hitungan Jakarta sampai Malang tuh butuh ongkos berapa. Nanti kita cocokin konsumsi BBM-nya. Tadi saya isi Pertamax. Nanti kita cocokin dengan metode full to full sama MID-nya tuh kira-kira sama apa enggak. Tapi biasanya lebih irit yang si MID sih. Dah guys, udah selesai rapi-rapinya. Ini udah jemput mas siapa nih? Mas siapa, sebutin dong namanya. Masih pada kenal nggak nih ya? Mungkin beda kali mas. Beda penontonnya ya? Beda Enggak, penonton. tapi rata-rata penonton saya kenal sama Mas Pras juga kok. Oh gitu ya. Nah ini sama Mas Kacamata Andi Pras. Jadi sekarang udah diisi berempat sama tadi timnya Mas Pras. Nah, kita jemput satu orang lagi di daerah Kerawang. Kerawang ya. Gitu. Jangan dulu. Pak, misi ya Pak. Ini masih bangunannya masih mewah-mewah dan Lo ada yang bener-bener gitu lo satu jalur mobil doang gue lihat iya, kan. masih ada. Jadi apalagi SDM-nya SDM Konoha kan. Udah kaya. Jadi kalau begitu stuck, bener-bener stuck. Kalau ini masih enak, lebih lebar, lebih panjang. Nah, ngapain sih mas kita ini sebenarnya mas? Iya. Kita mau kemana gitu loh? Nah ini kita agak jauhan dikit nih mas nih. Daerah Malang nih hari ini ya. Nah itu salah satu. Oh begitu ya kadang-kadang ya, cara kerja alam tuh begitu ya. Jadi itu nggak ngerti ya mas, saya tuh kayak punya goals gitu. Ya Allah, seumur umur belum pernah ke Surabaya, ke Malang tepatnya. Iya. Jadi kayak ini semesta menjawab ya. Iya. Jadi pas momen saya lagi masa-masa mau resign ya kan,
Masa gila ya? Emang resign kenapa lu Mau. resign? Jadi kenapa ya selalu apa ya namanya? Itu nggak boleh dibocorin dulu ya Oh, nggak sebenarnya. boleh ya? Kelepasan ngomong apa ya. Jadi gini loh guys. Jadi saya tuh punya goals kapan ya gue bisa jalan-jalan ke Malang dan segala macam. Nah, Mas Sandi ini sebenarnya salah satu yang meracuni saya. Dulu kepikiran, Mas dia cerita, Mas Sandi ini beli ras kenapa nih? Cerita dulu. Nah, awalnya sih ras itu ya, itu tadinya kan waktu itu kita masih sales ya. Ya. Masih sales ya kan. Nah, jadi ada kebutuhan nih, ya pokoknya ada kebutuhan lah. Mobil waktu itu masih Avanza. Nah, cuman mau nggak mau saya harus ngelepas mobil itu, mau nggak mau harus ambil mobil yang baru kan, gitu, nggak boleh stop gitu kan. Jadi mobil lama kita jual, sisanya buat DP gitu. Cuman mau ngambil Avanza lagi tadinya. Cuman kepikiran 6 bulan lagi tuh keluar yang waktu itu facelift. Yang setelah Barong itu kan, sebelum yang all new kan. Nah, kita mikir, wah mobil gua ntar ketinggalan gitu, apalagi kita sales kan, kalau bisa mobilnya upgrade jadi gampang kalau kita ada yang mau test drive atau apa, kita nggak perlu pinjam mobil test drive gitu kan. Jadi gue pikir ya udahlah, ambil ras aja nih karena ini. Dan kebetulan sebelum itu tuh pernah mau delivery, nggak ada driver, saya bawa sendiri nih dari Sudirman ke Cikarang. Dan saat itu dibandingkan dengan Avanza sebelumnya, memang ras masih lebih oke menurutku. Untuk dibawa jarak jauh tuh lebih nyaman lah, lebih enak gitu kan, powernya juga lebih berisi, apalagi Avanza-nya waktu itu yang 1.3 gitu. Kita pikir modelnya juga cakep gitu kan. Ya udahlah, akhirnya putusin ambil ras aja untuk jangka panjang, karena kan buat tadi itu kan, buat menunjang pekerjaan juga gitu. Iya, itu alasan Mas Pras beli Toyota Rush. Dan abis itu jualannya ras terus ya. Iya, banyak. Jadi ras, kadang-kadang kalau misalkan customer misalkan pengen lihat unitnya, tinggal tunjukin mobilnya. Nah, dan kita memahami kelemahan, kekurangan, kelebihannya tuh tahu semuanya. Jadi ya kita sampaikan aja itu, rata-rata kan jadinya tahu juga kan teman-teman yang mau beli ras, ya mau kamu gampang gitu, jadi kita punya mobil ras gitu. Nah, kalau Mas Pras penasaran nggak kenapa saya beli ras? Kenapa itu? Enggak, atau teman-teman penasaran? Teman-teman penasaran nggak? Jadi benar, awalnya kayak keracunan, ya kan? Gini, mobil saya dulu si Yaris Bapo itu kan umurnya udah 10 tahun. Dan sesimpel adalah mobil kalau udah umur 10 tahun, asuransi all risk itu nggak ada yang mau. Dan saya khawatir di jalan kenapa-napa dan segala macam, namanya mobil udah 10 tahun kan. Ya udah, akhirnya saya harus jual. Waktu itu sempat bikin kuis, bikin inilah ya, kayak nyebutnya apa sih? Bukan bukan challenge ya, nanya sama netizen antara Veloz atau Ras. Ditambah lagi masukan dari Mas Pras waktu itu kan, Mas, Ras ini lagi rame dan segala macam ini. Jujurnya bedanya saya nggak test drive. Kalau saya nggak test drive, mungkin kalau saya test drive mungkin akan ambil Veloz mungkin ya. Enggak, karena dulu mobil ini kan belum ada Veloz baru, all new. Mau Mas? Iya, tapi baru mau, belum tahu mau. Seperti apa modelnya, rasanya juga. Tapi udah tahu Mas. Ya. Udah tahu. Nah, tapi waktu itu sesimpel adalah di mana penontonnya rame, sehingga saya jadi beli gitu kan. Benar, detik-detik. Dan itu saya memang nggak ada rencana buat resign kan, akhirnya beli Ras. Ya udah, makanya tiap kali saya bikin konten selalu rame ya. Nah, ini kita lurus ya. Kita lurus. Nah, nanti ambil kirinya. Kita pakai Android Auto, jadi biar tahu tempat tujuannya. Ini masuk tol dalam kota lagi, biayanya 10.500. Dia 10.500. Sekarang jam 5.25 masuk tol dalam kota. Ini yang depan ini ya, Trisakti ya, depan sebentar ya. Nah, ini kita pakai Android Auto buat memudahkan kita biar tahu sampai ke tempat tujuan tuh jam berapa, ada estimasi waktu dan jamnya. Nah, ini ganjil genap, jadi kita muterin di sini dulu. Jam 5.38 sekarang, macet nih, merah banget. Ras sekarang sudah ini average BBM-nya 11,8. Ini tadi pakai pertama, baru jalan beberapa kilo aja sih. 11,8, trip A-nya udah jalan sekitar 44,5.
bersabar dulu aja. Oke, ini kita ada di pintu tol Cibitung, kita bayar 7.000. Sekarang jam 6.30 kita jemput satu member lagi ya. Jam 6.30. Nah, bayarnya 5.500, jamnya jam 6.36 di gerbang tol Telaga Asih. Kita Kalau udah, ini jalan apa lagi nih? kalau sudah Hah? game atau minat, Gelap banget ya. Gelap banget. Oke, sekarang jam 8.26. Kita ini di base campnya country yang di mana nih? udah maringin. Kedung Waringin sama Om Alvin ya. Wah, kita mau langsung jalan ke Malang. Ini wakil ketua. Wakil ketuanya ya. Yaudah kita jalan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jam 9.01 kita masuk tol Cikampek. Kita dari Karawang Timur. Jam 9.01. Oh, masih jalan terus. Berarti bayarnya nanti di mana? Di masuk Cipali, Cikopo. Oh iya, ini Ya. langsung Cipali ya? Masuk Cikopo. Coba kita lihat ya. Pastikan saldo cukup. Pastikan saldo cukup. Jadi di sini ada semboyannya. Semboyan kalau lo deketin cewek gitu ya. Tulisannya. Pastikan saldo cukup. Udah. Oke, ini Oke, ini 20.000 ya berarti. Oke, 20.000. Ya, Plastiknya masih di rumah ya. ini 20.000 jam 9:19 ya. Oke. Ini udah, oh ini baru gerbang tol Cikampek utama mas, Cipalinya masih di depan. Nah, mobilnya sudah jalan sekitar trip A-nya saya intip itu sekitar 159. 159, barnya itu berkurang baru 1. Nanti mungkin kita pakai metode full to full mungkin kalau sudah sampai Semarang. Jadi biar ketahuan jaraknya kan udah agak panjang nih. Nanti kita cocokin sama di MID apakah sama apa enggak. Kita nanti bakal ke Malang. Perjalanan tadi sekitar nyampe sana jam 6 pagi. Gitu. Ya, kita pakai ras, diisi tadi berapa orang ya? 1 2 berlima, baris ketiganya dilipat sebagian ini. Terus tadi kecepatan 100 sampai 120, blowernya 1, tapi paling low ini dinyalain. Tekanan angin tadi udah diisi, depan 34, belakang 38. Gitu. Jadi apakah nyaman apa enggaknya? Cuma tadi beberapa kayak kita dengerin kayak suara gluduk-gluduk, tapi musik kita jarang hidupin karena agak kalah sama suara ban kayak gitu. Sekarang jam 22.27 menuju ke Villa Radisa itu sekitar 8 jam 31 menit. Jaraknya sekitar 675. Parkiran di sini tiba jam 6.58. Kita langsung jalan aja biar cepet nyampe yuk. Guys, sekarang tuh jam 00.55 ya, hampir jam 1 malam. Kita udah kecapean lagi. Pokoknya kalian tuh kalau lagi perjalanan jauh kayak ini, kalau memang ngantuk, nggak ada lain adalah istirahat dulu. Bukan kopi obatnya, kalian harus istirahat. Ini gue lagi ada di area lagi di rest area Muri. Oh, Muri ya, masuk rekor Muri. KM 228A, ruas tol Kanci Pejagan. Ini kenapa masuk Muri? Karena dia itu toilet rekor Muri, toilet terbanyak dan terbersih sedunia dengan jumlah 308 unit toilet dan gratis gitu. Jadi kita break lagi
Dan kita berharap kenapa kita pasin waktunya, jadi nanti kita berharap bisa lihat view secara langsung yang gerbang tol Salatiga yang pemandangannya kayak di luar negeri gitu. Jadi sekarang kita ngapain? Ngopi dulu sebentar. Nanti sama itu teman-teman beberapa istirahat di mobil. Gitu ya. Doakan semoga lancar sampai tujuan, dan teman-teman dimanapun kalian berada, kalau misalkan lagi banyak road trip gitu, kalau memang ngantuk obatnya cuma satu, istirahat dan tidur. Jangan lupa ngopi dulu ya. Guys, udah jam 2:06, kita mau jalan lagi. Ini tadi kita nggak ada yang tidur. Mas Pras, kita jalan lagi yuk. Jam 5.24 kita ini lagi break di mana nih? Rest area KM 429. Kita orang tadi sudah sholat subuh juga. Bener-bener kita sama sekali nggak tidur loh. Sama sekali kita nggak tidur, cuman kayak tidur ayam. Tadi drivernya digantiin sama Radit. Nah, jadi sayangnya sebaiknya kalian kalau misalkan mau menuju sini, menurut gue ya harusnya agak pagian. Jadi nanti biar lihat Gunung Ungaran tuh bagus banget pemandangannya. Cuman tadi kita masih agak gelap, jadi pemandangannya kayak agak kurang oke. Jadi saran saya kalau kalian mau menuju sini sebaiknya mungkin jam berapa nih? Jam 6-an ya nyampe sini. Jadi bisa lihat pemandangan Gunung Ungarannya bagus, dan jangan lupa nanti kalian mungkin pas lewatin gerbang tol Salatiga barangkali itu pemandangannya bagus banget. Ini pertama kali saya kesini. Di sini juga cukup lengkap, ada Starbucks juga gitu loh. Nanti sekalian kita cek konsumsi BBM-nya. Soalnya tadi tinggal 2 bar, nanti kita cocokin sama MID sama dengan metode full to full 1 banding berapa. Tapi overall oke. Kamar mandinya juga bersih, masjidnya juga oke. Jam 5.58 kita sudah selesai dari rest area berapa tadi tuh? Kita dari rest area berapa sih? 428 ya. Kita mau jalan lagi, tapi sebelumnya isi bensin dulu karena barnya tinggal 2. Range-nya tadi sekitar tinggal 61. Konsumsi BBM-nya 1 banding 15,8. Kita isi pakai Pertamax lagi, kita fullin. Jadi nanti tinggal dibagi. Gitu. Nah, kita isi Pertamax sebelah kanan ya. Itu Pertalite semua. Pertamaxnya di mana ya? Di sini. Ini ya. Tuh, view-nya bagus banget ya. View-nya bagus banget. Saya turun aja. Full tank. Full tank. Oke, guys, BBM-nya sudah diisi. Ini 34,51 liter. Oke, jadi jaraknya ketemu adalah 526 dibagi nih 34,51. 34,51. Berarti konsumsinya adalah 1 banding 15,24, dan itu mirip-mirip dengan yang di Realnya itu ya. Nah, realnya dengan di MID itu 15,7. Jadi beda sekitar 0, itu. Jadi 15,24 yang mirip-mirip lah ya. Sudah terjawab semua. Oke, kita jalan lagi. Karena lancar ya. Iya. Oke, kita harus pakai maps ya. Ungaran, Gunung Pati, Bandungan 1 km lagi, Bawen, Solo, Jogja.
Guys, view-nya bagus banget ya. Jadi kanan kiri persis banget kayak di luar negeri gitu loh. Ini ada ras, platnya P. Ya. Guys, lihat deh, ini adalah mobil baru yang siap dikirim. Ini kemungkinan ke kayak gudang-gudang gitu. Jadi memang butuh proses panjang sampai mobil itu diterima oleh kalian, diterima di dealer nih. Innova ini tipe diesel ya. Ini proses perjuangan mengirim menuju gudang-gudang nih. Ada Zenix ya Mas ya itu ya. Ada Zenix, Corolla Cross. Di depan ini ada apa lagi itu? Zenix lagi ya. Zenix, ada Rise. Banyak banget ya memang. Dari tadi kita nemuin tuh Toyota semua. Nih guys, pemandangannya bagus banget tuh. Gunung apa itu? Arjuno berarti. Oke guys, ini kita menuju ke villa apa tadi? Rasida ya? Rasidi? Apa Sarida? Apa sih tadi? Lupa namanya. Rasida. Sebentar. Villa, ya itu deh. Jadi kita mau hadir di acara apa Mas Pras? Anniversary Country Jawa Timur ke 3 tahun. Nah ini pemandangannya bagus banget nih, kalian harus lihat banget nih tuh. Ini gunung apa nih Mas? Arjuno Mas. Ini gunung Arjuno ya, kalau nggak salah, kalau gue lihat Google Maps. Nanti kita tanya, buset, Masya Allah tuh bagus banget pemandangannya. Ini di depan ini ada Villa apa Pak? Radisa. Oh, Villa Radisa tuh. Dan di sebelah sana tuh gunungnya kayak berlapis-lapis gitu, cakep banget. Nah ini guys pemandangannya, gunungnya cakep banget ya. Dan di sana tuh kayak lukisan alam sebenarnya. Oke, udaranya udah mulai sejuk, suhunya turun 37 derajat. Nah guys, akhirnya nyampe juga kita di Villa Radisa di daerah Pacet, Mojokerto. Demi apa sih kita jauh-jauh dari Tangerang ke sini tuh bagus banget pemandangannya. Yuk, gitu. Udah. Nah, ini rincian biaya trip dari Jakarta tuh Mojokerto. Tadinya memang gue pikir ke Malang, tapi ternyata ke Mojokerto guys acaranya.
tol dari Jakarta ke Mojokerto sekitar habis 825.000. Jadi bener-bener kita dari Jakarta itu bener-bener tol to tol sampai keluar Mojokerto. Asik banget ya. Kalau bensinnya itu sesuai anjuran netizen. Waktu itu dibilang adalah, Mas berangkatnya pakai Pertamax, pulangnya pakai Pertalite. Jadi gue isi 2 kali. Yang pertama itu di Geraha Raya itu sekitar 437.000. Terus yang di tol yang Semarang Bawen itu sekitar 483, itu pakai Pertamax semua. Terus sempat isi angin sama tebal ban habis 40.000. Nah, sempat jajan juga sekitar 100 ribuan sama beli kopi 40.000. Makan malamnya free. Kenapa? Karena dibawain sama Mas Andi. Lumayan ngirit. Udahlah ya, kalau lagi trip gini tuh nggak usah gengsi-gengsian. Jadi total biaya berangkat itu sekitar 1,9. Sayang banget pas mau sengaja keluar tol Salatiga, pengen lihat views itu loh Gunung Merapinya, nggak dapet karena berkabut. Ya udah batal, langsung gas ke Mojokerto. Sampai di Mojokerto sebenarnya bensin masih ada sekitar 3 bar gitu. Kalau gue hitung-hitung tuh habisnya sekitar 57 liter sekali jalan. Jadi sekian dulu vlog kali ini ya, semoga nggak bosen. Jadi kita kemana lagi? Kalian komen dan jangan lupa subscribe ya guys ya. Terima kasih, semoga kalian selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berkah. Bye-bye. Nah, udah siap semua ya Om ya? Acaranya? Bentar, ini nggak dipasang. Hah? Nggak pasang. Nanti nggak apa-apa, nanti kita pasang. Ini cuma latihan dulu. Oh, siap.